Dongeng Bahasa Indonesia. Cinta kakak yang tak bersyarat. Dahulu kala di sebuah kota kecil yang jauh, hiduplah dua anak yatim piatu, Eleanor dan adiknya Toby. Eleanor bekerja sangat keras, kadang sebagai pengantar air untuk saudagar dan pedagang, dan kadang sebagai penjaga toko. Namun ketika kekeringan melanda, semua pedagang dan saudagar pergi. Jalan-jalan yang dulu sibuk sekarang menjadi tandus seperti tanahnya. Eleanor, apa yang akan kita lakukan sekarang? Eleanor berpikir sejenak, menatap wajah pucat adiknya dan berkata, "Kemasi barangmu, Toby. Kita akan meninggalkan kota ini." Tapi, kemana kita akan pergi? Kemanapun keberuntungan membawa kita, adikku. Maka mereka akhirnya berangkat bersama untuk mengarungi dunia yang sangat luas. Itu adalah perjalanan panjang yang mereka mulai, dan mereka tidak memikirkan akhir untuk itu, tapi hanya berjalan terus, dan tidak pernah berhenti cukup lama di satu tempat untuk tidak bahagia di sana. Terima kasih untuk buahnya, Nyonya Dorothy. Tuhan memberkatimu. Ini apel terlezat yang pernah aku makan. Mana apelmu? Sudah aku makan. Oke, ayo kita pergi sekarang. Eleanor berbohong, karena Nyonya Dorothy hanya bisa menyisihkan satu apel, dan kakak yang penuh kasih itu tahu betapa lapar adiknya. Mereka melanjutkan, dan ketika suatu hari mereka melakukan perjalanan, dan sepanjang hari sejak pagi hari mereka telah berjalan, dan panas semakin meningkat menjelang tengah hari. Tenggorokanku sangat kering. Aku ingin sedikit minum air dingin. Tapi mereka tidak bisa menemukan air. Kita akan segera menemukan air, adikku. Ayo sekarang kita terus bergerak. Aku tidak bisa berpikir. Dan tenggorokanku. Dan pada saat itu, mereka melihat seorang wanita tua tidur di bawah naungan pohon. Semangkuk air disimpan di sampingnya. Melihat air yang berkilauan, Toby tidak bisa menahan godaannya dan langsung melesat ke arahnya dan mengambil mangkuk itu, meminum air itu dalam tegukan yang panjang dan besar. Adikku, kau seharusnya bertanya dulu padanya sebelum kau meminum air itu. Di mana sopan santunmu? Maafkan aku, Eleanor. Aku tidak bisa menahan diri. Nyonya, aku minta maaf aku minum airmu. Tapi wanita itu tidak bangun. Ada baiknya untuk tidak mengganggu tidurnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tidak lama setelah mereka menghilang dari pandangannya, wanita itu membuka matanya dan berubah menjadi seorang penyihir. Konyol, sangat konyol. Sekarang tunggu dan lihatlah, nak. Sementara itu, Toby mulai batuk-batuk dengan panik. Wajahnya memerah dan dia menatap Eleanor untuk mengatakan sesuatu, tapi hanya bisa mengembik. Tidak, Toby. Eleanor menyaksikan dengan takut saat Toby berubah menjadi domba. Aku bosan dengan mantraku yang tidak berfungsi 100% seperti yang aku inginkan. Aku ingin mengubahnya menjadi seekor kambing jantan, tetapi sebaliknya aku mengubahnya menjadi seekor domba. Ya, tidak apa-apa. Seekor domba bisa dijual dengan harga yang lumayan. Ya, uang. Dengan itu aku akan membeli sendiri gaun berlapis perak dari sang penjual di gunung, dan aku akan menjadi penyihir tercantik di seluruh dunia. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Adikku. Saat itu, seorang pria yang baik, yang adalah seorang pangeran, datang dengan menunggangi kudanya. Dia sangat terkejut melihat seorang gadis kecil yang cantik duduk di sana, sambil menangis, sementara seekor domba putih berlari ke sana kemari dan bermain di depannya. Hei, siapa namamu? Dan bolehkah aku membantumu? Namaku Eleanor. Dan ini adalah adikku Toby yang aku cintai lebih dari apapun di dunia ini. Eleanor memberitahu Pangeran Ascaros segalanya, dan pangeran muda itu tercengang. Meskipun dia tidak terlalu yakin. Namun demikian, dia bisa melihat rasa sakit di mata Eleanor. Mata yang indah itu, pikirnya. Nona, aku minta maaf untuk semuanya. Dan sungguh tidak aman sendirian di bagian negara ini. Ikutlah denganku ke istanaku, dan kau akan diperlakukan seperti bangsawan. Tapi adikku? Oh, anak domba. Ya, dia bisa ikut juga. Dimanapun kau berada, dia akan berada di sana. Dan kau tidak akan pernah berpisah darinya. Eleanor berpikir sejenak dan menyadari bahwa memang akan lebih baik jika dia pergi bersama pangeran, karena di sana mereka akan aman.
Maka Eleanor membawa adiknya ke dalam pelukannya, dan pangeran mengangkat mereka ke atas kuda besar, lalu kemudian pergi. Tidak. Konyol sekali. Perubahan rencana. Istananya sangat megah dan pelayanannya pun luar biasa. Tetapi Eleanor tidak senang karena kekhawatirannya adalah bagaimana merubah adiknya menjadi manusia lagi. Namun domba kecil itu sangat-sangat bahagia. Dia melompat ke bantal lembut dan bermain dengan pelayan sepanjang hari. Sementara itu, pangeran bertemu Eleanor setiap hari dan menghabiskan waktu bersamanya. Dia menjadi sangat menyukainya dan akhirnya jatuh cinta. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian terbaiknya dan menyemprotkan wewangian terbaik di negeri itu. Eleanor, Eleanor, kau adalah wanita paling cantik. Lisa, Eleanor, kurasa aku jatuh cinta padamu. Maukah kau menikah denganku? Ya, itu bagus. Eleanor, bagaimana kabarmu hari ini? Bagaimana aku bisa ketika adikku masih menjadi seekor domba? Apa yang telah dilakukannya sehingga dia pantas mendapatkan hal seperti itu? Pangeran menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk melamar Eleanor dan malah mencoba menghiburnya. Tapi Eleanor sudah selesai dengan penghiburan. Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan. Oh pangeran, tetapi tidak ada yang dapat menghibur hatiku sampai adikku kembali menjadi manusia. Aku mengerti, Eleanor. Aku mengerti. Keesokan harinya, pangeran berangkat dengan anak buahnya untuk pergi ke kerajaan tetangga untuk urusan perdagangan. Penyihir yang melihat pangeran pergi, menyamar sebagai seorang wanita tua dan pergi ke taman kerajaan tempat Eleanor bersama domba. Oh, jangan khawatir, Toby. Semuanya akan segera baik-baik saja. Aku tahu apa yang mengganggumu. Tapi siapa kau? Itu tidak penting. Yang penting adalah kau ingin adikmu kembali sebagai manusia dan hanya aku yang punya solusinya. Kau bisa menjadikan dia manusia lagi? Tidak, kau yang bisa. Kalau kau mengorbankan dirimu. Katakan padaku, apapun itu, agar adikmu menjadi manusia lagi, kau harus mengorbankan dirimu dan menjadi anak domba. Apa kau setuju? Apa? Itu keputusanmu, Eleanor. Terima atau tidak? Tidak, tunggu. Eleanor menatap domba kecil itu. Air mata mengalir dari matanya. Kemudian dia berkata, baiklah, aku setuju. Ini, ambil semangkuk air ini. Dan seketika, Eleanor mengerti siapa wanita itu dan apa yang telah mengubah adiknya menjadi seekor domba. Semangkuk air? Kau adalah wanita yang mangkuk airnya diminum oleh adikku. Kau pintar juga, tapi tidak cukup pintar. Sekarang jika kau ingin melihat adikmu bahagia, lakukan apa yang kukatakan. Dan kenapa aku harus mempercayaimu? Yang aku tahu, kami akan menjadi anak domba selama sisa hidup kami. Baiklah, sampai jumpa. Tidak, tunggu. Kau sudah membuang-buang waktuku. Ubah dia kembali menjadi manusia dan aku akan meminum airnya, aku berjanji. Baiklah. Penyihir mengambil sebuah apel dan menunjukkannya kepada domba dan melemparnya. Anak domba itu mengejar apelnya dan segera setelah digigit, dengan cahaya yang terang, Toby berubah menjadi manusia lagi. Sekarang cepat minumlah sebelum dia datang ke sini mencarimu. Eleanor menangis karena dia ingin berbicara dengan adiknya, tapi dia telah membuat janji dan dia akan memenuhinya. Dan begitu dia meminum airnya, dia berubah menjadi domba dan penyihir itu dengan cepat mengubah dirinya menjadi Eleanor. Eleanor! Toby, adikku. Anak domba yang malang melihat kakaknya memeluk Eleanor palsu, tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain mengembik dan melihat mereka masuk ke istana. Penyihir itu memerintahkan para penjaga untuk tidak membiarkan domba masuk dan Eleanor yang malang tinggal di luar dalam cuaca dingin sepanjang malam. Keesokan harinya ketika pangeran datang, penyihir itu berlari ke arahnya dan mengatakan kepadanya bahwa secara ajaib adiknya kembali menjadi manusia. Wow, itu kabar yang baik. Benar, dan juga pangeranku, aku jatuh cinta padamu. Pangeran sangat senang dan mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan hal yang sama. Toby juga senang, tetapi merasa ada yang tidak beres dengan kakaknya, karena kakaknya tidak pernah begitu kepada seorang pria. Pernikahan besar diumumkan, istana didekorasi dengan indah.
Dan pada hari pernikahan, ketika pangeran sedang berjalan-jalan di taman, berbicara dengan salah satu tamu, domba itu datang kepadanya dan menatap matanya. Oh, halo. Pangeran membungkuk untuk membelai kepalanya ketika dia melihat wajah yang agak familiar itu menangis. Kau memiliki mata hijau yang indah, seperti Eleanor. Mengapa kau menangis? Tuanku, maaf, tapi calon ratu memiliki mata biru. Kau jagaan ke... Dan pada saat itu, rasa dingin menyentuh punggung pangeran. Kau Eleanor? Dan orang yang menyamar sebagai kau adalah penyusup? Sementara itu, penyihir yang telah mengubah dirinya menjadi Eleanor mencoba gaun yang paling indah. La 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 la. Wow, lihat gaun emas ini. Oh, apakah aku yang paling cantik? Penyelundup, siapa kau? Cintaku, ada apa? Berani sekali kau. Kau bukan Eleanor. Tunjukkan dirimu yang sebenarnya, atau aku... Tidak, berhenti. Penyihir? Aku hanya ingin punya pakaian desainer terbaik di dunia ini, tapi harganya sangat mahal. Tolong aku. Kembalikan Eleanor menjadi manusia lagi sekarang, atau ini adalah akhir dirimu. Semua penjaga mengarahkan pedang dan panah mereka ke penyihir yang tahu dia tidak punya pilihan lain. Baiklah. Eleanor! Toby! Dan akhirnya, kakak beradik itu akhirnya bersatu kembali sebagai diri mereka yang sebenarnya. Itu adalah cinta tak bersyarat Eleanor untuk adiknya yang membuatnya mengorbankan hidupnya sendiri. Penyihir itu diusir dari kerajaan dan tidak pernah terlihat lagi. Untuk Eleanor dan juga pangeran, ya kalian tahu, mereka menikah dan hidup bahagia selamanya.